سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث Ustaz, mohon maaf منهما untuk رجالا كثيرا ونساء yang Clubhouse minta tolong واتقوا الله diaktifkan audionya, Ustaz. تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Mohon maaf untuk yang إن Clubhouse, كل Ustaz, محدثة minta tolong بدعة diaktifkan audionya. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat al-iman wal Islam. Ustaz, mic di Clubhouse. Clubhouse minta tolong diaktifkan, Ustaz. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga kesempatan malam hari ini tanggal 3 Al-Muharram tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2021 Miladiah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan karunia kepada kita al-iman wal Islam, dan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia as-sihah berupa kesehatan. Dan malam hari ini Allah memberikan kesempatan buat kita untuk kita thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu agama Islam. Melanjutkan kajian kitab Sunanu Abi Dawud rahimahullahu taala, di mana kitab ini disusun oleh al-Imam Al-Hafidh Syekhus Sunnah Abu Dawud. Nama beliau adalah Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di abad ketiga Hijriah, atau tepatnya di permulaan abad ketiga Hijriah. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat di tahun 275 Hijriah di usia 73 tahun rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, kajian ini sudah berlangsung lama di Masjid Al-Ghafur Kediri, di mana kita mengkaji kitab ini setiap bulan. Kalau tidak salah, sebelum pandemi kita libur setiap Rabu kedua. Kita mengkaji kitab Sunan Abi Dawud. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-96, hadis nomor 236. Jadi babnya bab 96, hadis nomor 236.
Kalau di kitab saya halaman 105, halamannya bisa berbeda. Yang penting dicari babnya, bab nomor 96, hadis nomor 236. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Al-Babu As-Sadisu wa Tis'un, bab yang ke-96. Berjudul, Babur Rajuli, bab seseorang, yajidu al-billata. Dia mendapatkan sesuatu yang basah. Fi manamihi, di kala tidurnya. Jadi bagaimana apabila seseorang dia mendapati di pakaiannya ada kebasahan atau di kemaluannya ada hal yang basah, dan itu terjadi saat dia sedang tidur. Hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala, al-haditsu as-sadisu wa thalathuna wal mi'atan. Hadis yang ke-236. Dan hadis ini dinilai derajatnya dihukumi oleh Syekhus Sunnah, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai hasan li ghairihi. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan, sanadnya bagus. Disebabkan sanad satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, kata Abu Dawud. Qal, Qutaibah berkata, haddatsana Hammad ibnu Khalid al-Khayyab. Telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyab. Qal, Hammad berkata, haddatsana Abdullah al-Umari. Abdullah al-Umari telah meriwayatkan kepada kami. An Ubaidillah, dari Ubaidullah. Anil Qasimi, dari Al-Qasim. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ya ikhwah wal akhwat, ya ikhwah wa akhwat, beliau adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Dan ayahanda Aisyah bagi kaum muslimin tentu tidak asing lagi, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat tersohor, sahabat yang paling mulia. Banyak di antara kaum muslimin tidak mengenal nama Abu Bakar sebenarnya. Namanya adalah Abdullah bin Uthman. Namun beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Ayahnya Bakar. As-Siddiq digelar As-Siddiq karena setiap ucapan Nabi senantiasa dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Aisyah ini kemudian dipersunting, dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang masih belia. Di usia 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di usia 9 tahun barulah Aisyah dihantarkan untuk hidup berumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih 3 tahun masih tinggal bersama orang tuanya. Baru di usia 9 tahun mulai membina rumah tangga. Dan Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis perawan. Adapun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhun, mereka semuanya adalah janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan kebanyakan ahli sejarah al-mu'arrikhun, beliau dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 58 Hijriah di usia 77 tahun radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan beliau adalah seorang wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis beliau sebanyak 2.210 hadis. Jadi hadisnya sebanyak 2.210 hadis. Walaupun jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat laki-laki, beliau bukanlah yang terbanyak. Yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Kemudian nomor 2 urutannya adalah Abdullah bin Umar.
terbanyak yang kedua. Hadisnya adalah 2.630 hadis. Kemudian disusul yang ketiga, urutan ketiga adalah Anas bin Malik. Hadisnya 2.286 hadis. Baru urutan yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Hadisnya sebanyak 2.210 hadis. Ini bukan berarti yang diketahui hanya itu. Jangan salah faham. Bagi kita yang baru belajar ilmu hadis atau mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW, mungkin berpemahaman atau memahami bahwa hadisnya Aisyah atau ilmunya Aisyah terbatas pada 2.210 hadis. Tidak. 2.210 ini adalah hadis-hadis yang didengar langsung oleh Aisyah atau yang beliau riwayatkan dari sahabat yang lainnya atau dari istri-istri Nabi yang lainnya radhiyallahu anhum. Adapun ilmunya tentu semua hadis Rasulullah SAW difahami dan dimengerti dengan baik oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Baik, sekilas kita mengenal ibunda kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anir rajuli, tentang seseorang, dan boleh kita artikan seorang laki-laki, yajidul balala, yang dia mendapati ada sesuatu yang basah, wala yadhkuru ihtilaman, namun dia tidak menyebutkan bahwa dia mimpi. Artinya tidak ingat apakah sesuatu yang basah ini karena semalam mimpi atau dalam tidurnya dia bermimpi. Yang jelas pagi hari atau ketika saat dia bangun, dia mendapati ternyata ada sesuatu yang basah di pakaiannya atau di tubuhnya. Namun dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Maka Nabi SAW ketika ditanya dengan pertanyaan yang demikian, beliau menjawab SAW, yaghtasil, hendaknya laki-laki itu mandi. Jadi apabila seseorang mendapatkan ada sesuatu yang basah, hendaknya dia mandi. Ini tentu kalau seorang dewasa kebanyakan basahnya itu mimpi basah. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak kebanyakan basahnya adalah ngompol, ya, pipis di celana. Dan ini yang juga tidak kita bicarakan adalah seorang yang diuji oleh Allah penyakit beser, ini juga tidak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah seorang yang normal. Dia tidaklah pipis di celana saat dia tidur, seperti anak kecil atau seperti sebagian kaum muslimin yang diuji dengan penyakit beser, sering keluar pipis. Thayyib. Jadi Nabi menjawab, yaktasil, hendaknya dia mandi. Kemudian wa anir rajuli, beliau juga ditanya tentang seseorang yara, yang dia melihat, annahu qad ihtalama, sesungguhnya dia telah bermimpi, wala yajidul balal, namun setelah dia mimpi dia tidak mendapati ada sesuatu yang basah. Tolong diperhatikan, ini penting ya. Pertanyaan pertama tentang seseorang yang bangun-bangun, apakah bangun di tengah malam, ataukah qoblal fajr, ataukah setelah subuh. Ternyata dia mendapati di pakaiannya atau di tubuhnya ada sesuatu yang basah. Tapi dia tidak menyebutkan atau tidak ingat bahwa dia mimpi. Yang jelas tiba-tiba ada sesuatu yang basah. Dan sesuatu yang basah ini, balal ini adalah basahnya itu kendal, tidak seperti pipis atau air kencing. Ini pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Nabi, maka dia harus mandi. Dia wajib mandi. Pertanyaan kedua diajukan kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang dia ingat bahwa semalam dia bermimpi. Saya yakin kalau yang sudah dewasa sudah paham mimpi apa ini yang dimaksudnya. Kecuali yang masih kanak-kanak belum paham. Jadi dia bermimpi berhubungan badan tentunya ya dengan seorang wanita. Taib. Namun saat bangun tidak ada sesuatu yang basah. Jelas? Tidak ada sesuatu yang basah.
Apa jawab Nabi? Nabi SAW menjawab, la ghusla alaih, tidak ada kewajiban mandi atas dirinya. Karena hanya sekedar mimpi, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang basah. Kenapa tidak mandi di sini? Kata para ulama, sebab tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk dia mandi, ya. Sekedar mimpi berhubungan badan dengan wanita itu tidak mengharuskan mandi. Yang mengharuskan mandi itu apa? Pertama, keluar air mani. Keluar air mani bisa jadi dengan beberapa cara. Satu, di antara caranya adalah keluar air mani sebabkan mimpi. Yang kedua, keluar air mani disebabkan berhubungan badan dengan istrinya yang halal baginya. Yang ketiga, keluar air mani disebabkan onani, mengeluarkan dengan tangan atau dikeluarkan oleh istrinya dengan tangannya. Ini semuanya mewajibkan apa? Mandi. Kemudian, jika seorang berhubungan badan dengan pasangannya dan timba sudah masuk ke dalam sumur, timba masuk ke dalam sumur itu kata para ulama adalah apabila kepala zakar sudah masuk ke dalam lubang vagina, ke liang senggama. Ini pembahasan dewasa ini ya. Insya Allah yang mendengarkan sudah pada dewasa. Kalaupun belum menikah, tidak apa-apa. Karena Islam itu bukan agama porno. Islam mengajarkan kebenaran. Sebab banyak kaum muslimin yang apabila berhubungan badan, tidak mandi. Dengan alasan tidak keluar air. Ini disebabkan ketidakfahaman. Kalau sudah timba masuk ke dalam sumur, timba, atau kepala kemaluan laki-laki dzakar masuk ke dalam liang senggama, walaupun belum masuk seluruhnya, baru masuk kepalanya saja, maka wajib mandi, sekalipun tidak keluar air. Paham ya? Sekalipun tidak keluar air, sebab sudah bertemu dua khitan. Ini sudah pernah dibahas ini. Yang masih ingat penjelasan saya, apabila sudah bertemu dua khitan, ya, dan si laki-laki sudah berada di atas istrinya, maka wajib mandi. Tapi kalau sekedar menyentuh, timba belum masuk ke dalam sumur, maka belum mewajibkan mandi. Demikian juga seorang yang mimpi berhubungan, tapi di pagi hari tidak ada sesuatu yang basah, tidak wajib mandi. Jelas ini ya? Jadi tidak ada keraguan di situ. Qaib. Kemudian faqalat Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Ibundanya Anas, Ummu Anas. Al-mar'atu, dia mengatakan kepada Nabi, al-mar'atu tara dzalika. Dia melihat hal itu. A'alaiha ghuslun, apakah wanita itu juga wajib mandi kalau melihat ada air? Jelas? Jadi wanita bangun-bangun ada air di baju atau di badannya. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ya. Wanita juga wajib mandi. Innaman nisa'u, sesungguhnya kaum wanita itu, kata Nabi, syaqaiqur rijali, adalah saudari sekandung dengan kaum lelaki. Dihukumi sama. Kalau sama-sama melihat air, maka juga diwajibkan mandi sebagaimana laki-laki wajib mandi apabila mendapati ada sesuatu yang basah. Demikian juga seorang wanita juga wajib mandi. Jelas ini. Jadi ini metode saya dalam mengajar. Apabila tidak ada kesulitan dalam pemahaman, maka kita tidak memperpanjang syarah. Karena apabila kita terlalu berpanjang-panjang dalam syarah penjelasan, itu yang pertama membuat jemu, bosan. Yang kedua, biasanya kita hanya bisa mengkaji 1-2 hadis saja, atau bahkan satu pertemuan hanya 1 hadis, padahal umur kita singkat, waktu kita terbatas. Hadis-hadis Rasulullah SAW jumlahnya lebih dari 1 juta hadis. Imam Ahmad saja hafal 1 juta hadis. Kapan kita selesainya? Apabila kita terlalu panjang lebar membahas. Taib. Rasulullah sendiri singkat pembahasannya.
tidak panjang lebar. Maka kita mengikuti metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Tapi kalau untuk baca sendiri di rumah tidak mengapa. Ini saya bawakan ini syarahnya ini ya. Syarah Sunan Abu Dawud namanya Aunul Ma'bud. Saya bawakan syarahnya. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Saya baca sendiri untuk penjelasannya saya sampaikan ringkasannya. Taib. Bab berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Sabi'u wa Tis'una, bab yang ke-97. Berjudul Babul Mar'ati, bab seorang wanita tara dia juga melihat ma yarar rajulu, apa yang dilihat oleh seorang laki-laki. Jadi wanita itu juga melihat apa yang dilihat oleh seorang laki-laki. Hadis berikutnya. Al-haditsu As-Sabi'u wa Thalathuna wal Mi'atan, hadis yang ke 237. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Saleh. Ahmad bin Saleh telah meriwayatkan kepada kami. Qal, beliau berkata, haddatsana Anbasah. Anbasah telah meriwayatkan kepada kami. Qal, Anbasah berkata, haddatsana Yunus. Yunus telah meriwayatkan kepada kami. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Qal, Ibnu Syihab berkata, qala Urwah. Urwah berkata. Urwah ini keponakannya Aisyah. Karena putranya siapa? Asma. Jadi Urwah ini putranya Asma. An Aisyah, dari Aisyah. Aisyah ini ada bibinya. Bibinya Urwah. Anna Umma Sulaimin al-Ansariyata. Sesungguhnya Ummu Sulaim al-Ansariyah radhiyallahu anha. Wahia Ummu Anas bin Malikin. Dan Ummu Sulaim adalah ibundanya Anas bin Malik. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini jadikan pelajaran berharga ya. Tidak ada seorang itu sukses kecuali yang membuat sukses dia di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti sukses di akhirat dengan dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dalam alam kuburnya, mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Itu semuanya pertolongan Allah. Namun di dunia ini ada dua orang yang paling berjasa, yang membuat manusia lebih bisa sukses dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Jadi kalau ada tokoh yang sukses di dunia ini, tidak lepas dari dua orang, peran dari dua orang. Pertama adalah ibundanya, dan yang kedua adalah istrinya. Maka manusia-manusia yang tidak sukses kebanyakan tidak dididik oleh ibunda yang baik, atau tidak memiliki istri yang baik. Terkadang dia sebelum menikah baik sekali, soleh, alim, ahli ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala dia menikah dengan wanita yang tidak baik, jatuh, tidak sukses, gagal dia hidup di dunia ini, tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu saya menganjurkan kepada para pemuda agar jangan salah memilih. Kalau ibu kita tidak bisa memilih, sudah, ibu kita itu. Tapi istri kita bisa memilih. Pilihlah pendamping hidup wanita-wanita salihah yang betul-betul akan membuat kita sukses dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Taib. Dan Anas bin Malik ini dididik oleh seorang wanita yang hebat, yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Di sini beliau mengatakan, qalat, Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah. Beliau matur kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wahai Rasulullah, la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu dari sesuatu yang baik, yang benar. Allah tidak malu dari kebenaran. Ara'aital mar'ata, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila ada seorang wanita, apabila wanita itu idza ra'at fin naumi, jika wanita itu melihat dalam tidur, ma yarar rajulu, apa yang dilihat oleh seorang laki-laki.
Wahai utusan Allah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Bagaimana pendapatmu dengan seorang wanita yang dia melihat dalam tidurnya sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki? Ataktasilu, apakah wanita itu wajib mandi? Amla ataukah tidak? Ditanyakan kepada Nabi SAW. Apabila ada seorang wanita melihat sebagaimana yang dilihat oleh seorang laki-laki, apakah dia wajib mandi ataukah tidak? Qalat Aisyah tuh mendengar hal ini, Aisyah berkata, faqalan Nabi SAW bersabda menjawab pertanyaan dari Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya." Fal taktasil, hendaknya wanita itu mandi, wajib baginya mandi. Idza wajadatil ma, dengan syarat apabila dia mendapati ada air. Jadi kalau mimpi, melihat dalam tidur itu maksudnya apa? Mimpi. Mimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Jadi mimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Maka jika dia melihat ada air, maka wajib bagi wanita itu untuk mandi. Qalat Aisyah tuh, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, faqbaltu 'alaiha, aku menghadap kepada Sulaim, aku datangi dia. Fakult, maka aku berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, uffin laki. Uffin laki. Kata-kata uff ini biasa dikatakan oleh orang-orang Arab apabila ada ketidaksenangan. Ya kalau bahasa kita mungkin kurang lebih ya ini yang agak kasar ya. Apa-apaan sih kamu? Tanya begitu kepada Nabi. Maksudnya kok tidak malu seorang wanita bertanya kepada Nabi pertanyaan yang apa? Sangat apa ini? Ya pertanyaan yang sangat kalau bahasa kita mungkin tabu ya. Seorang wanita tanya kepada seorang laki-laki. Tapi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa Allah tidak malu dari kebenaran. Demikian juga Rasulullah SAW juga tidak malu dari kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dijelaskan. Karena pembahasan ini bukan pembahasan pornografi, tapi ini pembahasan hal yang sangat penting, urgen dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Maka kemudian wahal tara dzalikal mar'ah, Aisyah berkata kembali, apakah wanita itu melihatnya? Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, menghadap ke arahku, menuju ke arahku, kata siapa? Aisyah. Karena Aisyah menegur keras siapa? Sulaim, Rasulullah mendatangi Aisyah, istrinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taribat yaminuki ya Aisyah. Berdebu tangan kananmu wahai Aisyah. Kata-kata ini kata para ulama tidak bisa diartikan apa adanya. Kalimat ini juga bukan doa, tetapi kalimat ini sering diucapkan orang-orang Arab apabila menyatakan ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan dengan orang yang berkata kurang bagus kepada saudaranya. Karena tadi Aisyah sempat mengatakan uffin lagi. Maka Rasulullah mengatakan taribat yaminuki ya Aisyah. Tangan kananmu berdebu kalau begitu wahai Aisyah. Wa min aina yakunu syabab? Wa min aina yakunu syabah? Lantas dari mana keserupaan itu berasal? Kalau seandainya wanita itu tidak mengeluarkan air, dari mana keserupaan itu berasal? Jadi Rasulullah di sini membantah Ibunda Aisyah, istrinya beliau yang beliau cintai radhiyallahu taala anha, karena istri Nabi itu yang paling dicintai Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, baru kemudian Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau mengingatkan Aisyah bahwa wanita juga mengeluarkan air sebagaimana laki-laki, dan dari situlah keserupaan yang ada pada anak. Apa maksudnya ini? Para ulama menyebutkan, di antara para ulama mengatakan bahwa apabila anak itu serupa dengan ibundanya, maka air wanita itu yang
dominan. Paham? Jadi wanitanya, istrinya lebih cepat atau ibundanya itu lebih cepat mengeluarkan airnya dibandingkan suaminya atau ayahandanya. Jadi seperti itu. Kalau anak lebih mirip dengan ayahnya, maka ayahnya yang keluar air lebih dahulu. Wallahu a'lam, kalau bersamaan bagaimana? Wallahu a'lam. Kita sendiri juga tidak tahu. Tanyakan ahlinya. Jadi yang jelas seperti itu yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Dan Nabi mengatakan dari situlah ada asyabah, keserupaan, kemiripan antara anak dengan ibundanya. Karena wanita itu juga mengeluarkan apa? Air. Jelas ini para jemaah rahmatullah taala. Hanya saja berdasarkan penelitian sebagian ahli bahwa memang wanita itu agak lambat mengeluarkan airnya. Bahkan terkadang sebagian wanita itu tidak jarang mengeluarkan air atau sangat sulit mengeluarkan air. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu sangat jarang tidak mengeluarkan air. Jadi kebalikannya. Kalau laki-laki kebanyakan mengeluarkan air, tapi kalau perempuan kebanyakan tidak. Jelas? Ini, tapi ada perempuan yang bisa jadi sering mengeluarkan air. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, qala Abu Dawud berkata, wa kadza rawaz Zubaidi. Demikianlah Az-Zubaidi juga meriwayatkan, wa Uqailun dan Uqail, wa Yunus dan Yunus, wa ibnu akhi Az-Zuhri dan juga putranya saudaranya Az-Zuhri, Aniz Zuhri dari Zuhri, wa ibnu Abil Wazir dan juga ibnu Abil Wazir putranya Abul Wazir, an Malikin dari Malik, Aniz Zuhri dari Zuhri, wa wafaqa Az-Zuhriyya Musafi'un Al-Hajabi dan Musafi Al-Hajabi ini sepakat dengan Az-Zuhri. Qal, beliau berkata, Musafi, an Urwata dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah. Wa amma Hisham ibnu Urwah, faqala, adapun Hisham bin Urwah, Hisham putranya Urwah, beliau berkata, an Urwata dari Urwah, an Zainab binti Abi Salamah, dari Zainab binti Abi Salamah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, anna Umma Sulaimin, bahwasanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha ibundanya Anas ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya ini Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang pertanyaan tersebut. Ini hikmah ya, terkadang dalam rumah tangganya Nabi atau apa yang diperbuat oleh para sahabat atau para sahabiat itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Seandainya Ummu Sulaim terlalu besar rasa malunya, bisa jadi kita tidak tahu ilmu tentang kewanitaan. Karena Aisyah pun segan. Ya, terbukti beliau melarang Ummu Sulaim bertanya demikian kepada Nabi SAW. Dan bisa jadi beliau mungkin bermaksud, kenapa engkau tidak tanyakan kepada aku atau istri-istri Nabi? Jika aku bisa jawab, aku jawab. Jika tidak, aku akan bertanya kepada Nabi SAW. Jangan kau langsung bertanya kepada Nabi SAW. Tapi tidak. Allah itu tidak malu dari sesuatu yang benar. Dan ini penting ini bagi para da'i dan juga para suami. Tidak boleh malu kita menjelaskan kepada anak-anak kita. Coba ya, di antara bapak-bapak, suami-suami itu malu menjelaskan kepada istrinya dan anaknya. Terkadang ada istrinya itu ya yang tidak tahu hukum-hukum Islam. Contoh, beberapa wanita itu kukunya panjang-panjang, tidak tahu. Suaminya segan menyampaikan kepada istrinya, "Dek, kukunya panjang, dipotong. Dalam Islam tidak boleh memanjangkan atau membiarkan kuku tidak dipotong, baik kuku tangan maupun kaki melebihi 40 hari. Dek, itu ketiaknya harus dicabuti, sudah panjang. Kalau ketiak itu bukan dicukur atau digunting, bukan dipotong, tapi dicabut. Jangan malu, kalau perlu suami yang mencabut. Nikmat itu. Itu akan bisa membina keharmonisan rumah tangga, ya. Kemudian jangan malu mengingatkan istrinya, bulu-bulu yang ada di kemaluan itu harus dicukur. Bukan dicabut ya, dicukur. Jangan malu, ini sudah kita bahas dahulunya, ya. Demikian juga kita wajib juga mengingatkan anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, jangan malu. Jangan dibiarkan anaknya tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Terlebih ini adalah sunnah-sunnah fitrah. Ada sebagian istri tahu hukum, tapi tidak berani menyampaikan kepada suaminya atau malu atau bagaimana. Misalnya suaminya ketiaknya rambutnya panjang dibiarkan. Ima dia
meminta suaminya untuk mencabuti sendiri atau dia cabuti bulu ketiak suaminya. Misalnya suaminya kumisnya panjang sampai menutupi bibir atas ini. Jangan dibiarkan. Ingatkan wahai para ibu, wahai para istri, ingatkan suaminya. Itu tidak tampan. Membuat orang jijik itu. Iya. Seandainya ada gelas diminum dia kemudian nggak habis, kita mau menghabiskan jijik. Kenapa? Kumisnya itu menutupi bibir atas itu. Jijik para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Masuk bab berikutnya. Ats-tsaminu wa tis'una, bab yang ke-98. Babu miqdaril ma'i. Bab kadar banyaknya air. Alladzi yang yujzi'u bihil ghusl. Yang mana yujzi'u bisa mencukupi bihi dengan air tersebut al-ghusla untuk mandi. Jadi apabila kita hendak mandi wajib, sebanyak seukuran apakah air itu mencukupi? Mencukupi itu bukan berarti ya kita punya air lebih, tidak. Jadi yang penting air itu dinilai cukup untuk mandi wajib. Kalau di Indonesia ini kebanyakan mandi wajibnya bukan mandi wajib yang cukup, tapi yang berlebih. Ya, kadang-kadang ada yang sampai berlebih-lebihan, bukan berlebih lagi, berlebih-lebihan. Adapun berlebih-lebihan tidak boleh. Ya, sampai ada yang mengguyur kepalanya sampai puluhan kali, padahal dia guyur 6 kali sampai 10 kali sudah cukup. Kadang-kadang guyurnya juga tidak pas, samponya masih ada. Ini namanya berlebih-lebihan, bukan berlebih ya, berlebih-lebihan. Baik. Hadis berikutnya. Al-haditsu ats-tsamin wa tsalatsuna wal mi'atan, hadis yang ke-238. Hadisnya sahih. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah al-Qa'nabi. Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, an Malik dari Malik, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, an Urwah dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaghtasilu min ina, dahulu biasa mandi dari bejana. Wa huwal faraqu, yang dimaksud di sini adalah al-faraq. Nanti akan kita jelaskan ya. Al-faraq itu apa? Ukurannya seberapa, banyaknya seberapa akan kita jelaskan. Jadi mandi dari air sebanyak al-faraq yang diambil dari ina, dari bejana. Bejana itu wadah air. Kalau sekarang ya semacam timbala, semacam bak, atau semacam bak mandi dari semen, mungkin demikian, atau dari plastik. Minal janabati, beliau mandi junub. Mandi disebabkan junub. Qala Abu Dawud berkata, qala Ma'mar berkata, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, qalat Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana, dahulu aku biasa mandi, yaitu aku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahid, dari satu bejana. Jadi Ibunda Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil air dari timba yang sama. Jadi satu timba berisi air digunakan mandi berdua. Fihi, di dalam bejana itu, dalam wadah itu ada qadrul faraq, ada kadar air sebanyak al-faraq. Qala Abu Dawud berkata, wa rawa Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah meriwayatkan nahwa hadis Malikin, semisal dengan hadisnya Imam Malik. Qala Abu Dawud, sami'tu Ahmad ibn Hanbalin yaqul, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan Ahmad bin Hanbal ini gurunya Abu Dawud, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad ini ulama yang luar biasa. Belum ada tandingannya di dunia. Beliau hafal 1 juta hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua, ulama ahli hadis kedua yang paling banyak menghafal hadis setelah Imam Ahmad adalah Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama mengatakan hafalannya 300.000 hadis, sebagian ulama mengatakan 600.000 hadis.
Tapi masih jauh dengan Imam Ahmad, masih terpaut kurang lebih ya 700.000 hadis atau sekitar 400.000 hadis. Jika Imam Bukhari betul-betul menghafal 600.000 berarti terpaut 400.000 hadis. Banyak sekali, banyak sekali rahmatullah ta'ala. Dan kekuatan hafalan Imam Ahmad tidak bisa dibandingkan dengan kita. Komputer saja kalah. Guru-guru kami di Saudi Arabia, hafizahumullah ta'ala, para ulama di sana, masyayikh, mengatakan seandainya Imam Ahmad ditanya di hadapan kita, satu pertanyaan, itu pertanyaan masuk langsung keluar jawabannya. Itu Google aja kalah. Google kadang-kadang kalau internetnya lemot nggak bisa keluar jawabannya. Ini Imam Ahmad langsung keluar jawabannya. Subhanallah. Ditanya tentang hadis, tanya tentang perawi, kuat sekali hafalannya beliau, rahimahullah ta'ala. Dan itu menunjukkan kedalaman ilmunya Imam Ahmad. Yaqul, beliau berkata, al-faraku, apa yang dimaksud al-farak? Ukuran, ini ukuran takar ya, bukan ukuran timbang ya, ukuran takar. Adalah sittata asyara ritlan. 16 ritl. Bukan liter, tapi ritl. Jadi 16 ritl. Bukan liter, tapi ritl. Jadi sebanyak 16 ritl. Wa sami'tuhu yaqul. Dan aku mendengar, kata Abu Dawud, beliau juga berkata, Imam Ahmad juga berkata, Sa'u ibni Abi Dhi'ib khamsatu artalin wa thuluth. Satu sok miliknya, ukurannya Ibnu Abi Dhi'ib adalah 5 ritl dan sepertiga. Berarti 5 sepertiga ritl. Itu satu sok. Itu satu soknya, ya. Satu soknya 5 sepertiga ritl. Sehingga kalau 16 ya kurang lebih itu 3 sok. Berarti kalau 16 kurang lebih 3 sok. Tahu satu sok? Satu sok itu begini. Perhatikan ya. Tangan saya perhatikan ini. Nah, kalau yang nggak lihat video mungkin yang di Clubhouse, tolong ya dibayangkan 2 telapak tangan kita ini didekatkan, kemudian kita mencabuk beras gitu lah. Kalau air kan nggak bisa kita cabuk dengan, mungkin dapatnya sedikit. Kita mencabuk beras dengan kedua telapak tangan kita. Satu cabukan dengan 2 telapak tangan itu 1 mud namanya. Paham ya? 1 mud. Kalau kita mencabuk 4 kali itu 1 sok. Itu 1 sok. Kalau kita mencabuk 4 kali ya. Ada di rumah, di dalam, saya lupa. Harusnya saya letakkan di sini. Kurang lebih sekian ukurannya 1 sok itu ya. Nah, kalau dimasuki beras atau kurma, kemudian kurma itu kita timbang. Ini kan ukuran takar ya, takar. Jadi ukuran kail, bukan wazan, bukan timbangan. Ini kalau kita taruh di timbangan kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo tergantung apa yang dimasukkan di situ. Kalau kurma lebih ringan, kalau beras lebih berat. Kenapa? Karena beras menempati seluruh ruangan. Kalau kurma tidak. Paham ya? Maka kenapa sering ulama mengatakan kalau zakat fitr dengan beras itu usahakan 3 kilo. Kalau kurma boleh 2,5 kilo. Bahkan sebagian ulama mengatakan 2,4 sekian kilo. Kenapa? Karena kurma itu tidak menempati seluruh ruangan kecuali kita penet. Kita apa? Kita tekan ke bawah, dipenet bahasa Jawanya. Tapi kan tidak boleh. Menakar demikian tidak boleh, tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Kalau dipenet, nanti kurmanya juga rusak, ya, berair dan seterusnya, menjadi cemek, ya, dan seterusnya, tidak boleh. Jadi 1 sok, nah, jadi kurang lebih, tolong ambilkan itu tempat air itu tadi, tempat air nggak apa-apa, hati-hati panas ya, tempat air itu tadi, kurang lebih. Kurang lebih ya. Jadi kurang lebih sekian ini ya. Nah, terletakkan di sini. Kurang lebih kalau yang lihat video saya ya kurang lebih sekian ini. Sekian ini. Mungkin ini kalau dibuat air minum kurang lebih ya 4 atau 5 cangkir ya. Ini 1 sok. Ini 1 sok. Ada soknya di rumah saya ada. Ya. Kebetulan saya di depan rumah ini di toko ini di Madinah Store Lamong ini rekaman kita. Jadi 1 sok. Rasulullah kurang lebih 16 liter. 16 ritl itu kan tadi 1 soknya Ibnu Abi Dhi'ib itu 5 ritl sepertiga. Berarti kan kurang lebih 3 begini. 3 sok ya, 3 sok. Itu mandinya Rasulullah. Lah kita 3 ini kan gayung ini. Kalau 3 gayung ya kita baru nyiram kepala saja, belum kemana-mana. Mungkin sampunya belum
Apa turun ke bawah kalau kita mandinya kita berapa gini? Nggak tahu 50 gini bisa. Apalagi kalau perempuan, ya Allah, mandi setengah jam belum selesai-selesai. Yang nunggu sudah capek di luar ini. Sudah keringatan suaminya di luar nunggu, sepeda motornya sudah dipanasi 1/4 jam, dia belum keluar dari kamar mandi. Nggak tahu berapa sok yang dibuat mandi. Ya Allah ya Rob, dirubah ini. Rasulullah gitu. Dan kami sering mengamalkan itu. Kalau di sini ya tidak. Di Indonesia ini memang pemborosan air, maka jangan boros, jangan israf dalam penggunaan air ya. Jangan israf dalam penggunaan air. Kalau di Saudi Arabia dan tidak usah di Saudi, kami pernah di beberapa daerah di Indonesia, karena kami pernah mondok belajar di Pesantren As-Sunnah di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami biasa mandi ya, itu dengan ini 2 kali saja. Ini 2 kali. Bahkan Rasulullah pernah mandi wajib dalam hadis yang lainnya 5 mud. Berarti segini tambah 1 ini. Ini kurang lebih 1 mud ini ya. Segini. Ini dimasukkan sini. Ya 4 ini kurang lebih. Tambah ini 1. Itu untuk mandinya Rasulullah SAW. Dan cukup. Kami pernah praktek. Kalau yang di daerah yang airnya melimpah mungkin sering pemborosan air. Tapi kami pernah praktek. Saya biasa di Saudi Arabia wudhu dengan air 1 gelas ini. Air mineral ini. Ini berapa ini? Kurang lebih 220, 250 mililiter ini ya, cc ini. Kami biasa wudhu dengan air sekian ini. Dan kami biasa beberapa hari tidak mempunyai tandon air, kecuali kami wudhu dengan air mineral. Kadang-kadang kami wudhu dengan air zam-zam. Orang kaya kami di Arab ya. Kami orang kaya. Wudhunya pakai air zam-zam. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Karena airnya tidak ada. Pasokan air yang layak untuk digunakan minum dan tidak ada, akhirnya terpaksa menggunakan air zam-zam. Bahkan kami biasa masak nasi, membuat kopi, membuat teh pakai air zam-zam. Masya Allah ya. Taib. Kita lanjutkan ya. Kurang sedikit di sini. Kemudian beliau berkata, "Faman qala tsamaniyatu artal." Siapa yang mengatakan 8 rital, qala laisa dzalika bimahfuz. Ucapannya itu tidak terjaga, tidak memiliki landasan. Beliau berkata, "Wa sami'tu Ahmada." Abu Daud berkata, dan aku mendengar dari Imam Ahmad yaqul, beliau pernah mengatakan, "Man a'ta fi shadaqatil fitri biritlina hadza khamsata artalin wa thuluthan." Siapa yang membayarkan sedekah fitrah itu zakat fitrah kalau kita ya, dengan ritel kita ini, yaitu 5 ritel lebih sepertiga, 5/4 ritel, faqad aufa, maka dia telah menunaikan zakatnya. Betul memang. Karena 5/4 itu 1 sok. Zakat kan 1 sok ya. Zakat itu 1 sok, ukuran takar, bukan ukuran timbang. Baru sok itu dikonversi dengan timbangan ya. Setelah dimasukkan di ukuran takar, yang ada standarnya, dan itu ada sanatnya. Saya bawa sanatnya. Jadi soknya itu saya punya sok dan mud yang bersanad. Itu ada sanadnya. Setelah itu baru kita konversi ke timbangan. Kita taruh timbangan. Kurang lebih jadinya 2,5 sampai 3 kilo kurang lebih. Wallahu alam. Qila as-sayhani thaqilun. As-sayhani thaqilun. As-sayhani adalah kurma yang terkenal, yang ma'ruf di kota Madinah. Itu thaqil, berat. Qala as-sayhani atyab. Kurma yang terkenal di kota Madinah itu lebih baik. Qala la adri. Maka Imam Ahmad menjawab, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi pembahasan tentang air dan mandi, terkait dengan mandi. Fa insyaallah ini lebih 5 menit ya. Kita tadi mengkaji kurang lebih hampir 50 menit. Mudah-mudahan bermanfaat, atau 48 menit. Kelebihan 3 menit, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Apabila ada tanya jawab, silahkan ditanyakan. Fa insyaallah ta'ala, jika saya mengetahui jawabannya, kita akan jawab. Jika saya tidak mengetahui jawabannya, dan saya ingat, insyaallah akan kita jawab dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Saya kembalikan kepada Bapak Dodi Yudo Utomo, selaku moderator, untuk menyampaikan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para ikhwah, para akhwat yang telah mengikuti kajian kita dari awal hingga akhir.